atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmatnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan diawali acara khataman membaca Al-Quran 30 juz yang akan dilaksanakan bersama-sama, yang akan dibacakan bersama-sama pula oleh putra-putri siswa-siswi SD Mojosari 1 mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Mudah-mudahan barokah bacaan Quran nanti membawa hikmah yang luar biasa kepada kita, khususnya putra-putri Mojosari 1. Amin ya robbal alamin. Kedua, sholawat ma'assalam tak pernah terlupakan, selalu kita ucapkan dan kita curahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi kita semuanya dan sekaligus kita harapkan bersama syafaatnya kelak baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum acara khataman Quran dimulai, sekali lagi Bu Guru sampaikan tolong tidak rame dan tidak bicara sendiri. Bisa anak-anak? Bisa tidak rame? Bisa tidak bicara sendiri? Tidak bermain-main sendiri? Sekalipun sampean tidak ikut membaca di depan, tetapi sampean ketika mendengarkan maka kalian sama. سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه جنبا أو إثما فأحدى بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو Allah
فخر أنجز وعده والبشر أتاه لنا بشرى لنا نلنا هنا زال العذاب فالحنا بشرى لنا نلنا هنا زال العذاب فالحنا والبشر
Iku limo perkarane kabeh bisa Coba semuanya menempati tempat sini yang dingin. Yang laki-laki sebelah sana digawa karpete. Anangin yang kono digawa karpete itu. Ayo dibantu, dibantu. Yang kiri satu. Kono. Tetapi juga sebagai momen untuk merefleksi ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini saya Pak Guru akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Mojosari 1 SDN Mojosari 1 semuanya. Yang saya banggakan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan memperingati kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazal arsyu daraba wastibashara wasdadal kursiyu haibata wa waqara wamtalatis samawati anwara wa tajatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min farhi wa fadlih ila nihayati tamami hamli falama istadda biha at-talqu bi'idhni rabbil khalqi wa da'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahallil qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim as-sadiqil wa'dil amin Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Satuan Pendidikan SDN Mojosari 1 Panjenengan Dalem Bapak Panut SPD alladzi sami'na wa ata'na. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru beserta staf SDN Mojosari 1, semoga selalu dalam lindungan Allah, Allahumma. Semoga beliau-beliaunya senantiasa diberikan kesehatan, Allahumma. Semoga beliau-beliaunya senantiasa dipanjangkan umurnya, Allahumma. Semoga semua guru-gurunya senantiasa dimudahkan segala urusannya, Allahumma. Yang terakhir, semoga semua guru-gurunya banyak rezekinya, Allahumma. Kalau sudah banyak rezekinya jangan lupa bagi-baginya. Sudah kok doa ya. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi setengah siang ini telah memberikan satu buah titik takdir kepada kita semuanya, sehingga kembali kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk merayakan hari lahir dari junjungan kita, nabi kita, rasul kita, idola kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa anak-anak? Hah? Ayo, kalau kalian lahir ada acara ulang tahun, otomatis kan tahu. Sekarang usianya sudah 50 tahun, usianya 20 tahun gitu ya. Yang keberapa? Rumusnya adalah paling mudahnya kita mengambil kalender Hijriah, yaitu 1415 tahun dikurangi 40. Itu rumus yang paling mudah ya. Berapa jumlahnya? Pikir sendiri nanti, soalnya belakangan nanti ada kuis, ada pertanyaan ya. Jadi diam, dengarkan, simak, catat di otaknya masing-masing. Kalau nanti ada pertanyaan bisa menjawab. Spesial untuk Maulid tahun ini hadiahnya adalah 1 sepeda listrik. Jadi makanya diam ya, dari Pak Indra nanti ya. Allahumma tambah ganteng Pak Indra ya, doakan banyak rezekinya. Yang kedua, sholatullah ma'asalam kita haturkan kepada baginda yang akan selalu kita paling senang untuk mendengarnya saat diceritakan risalah, saat diceritakan sejarah, saat diceritakan semua hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Siapakah? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahabat-sahabatnya itu juga sangat luar biasa. Perjalanan hidupnya dari awal sampai akhir menginspirasi. Jadi perjalanan beliau mulai daripada lahir sampai wafat sangat indah untuk diceritakan. Apakah itu semuanya enak Pak Ustadz dari awal sampai akhir? Jawabannya tidak ya. Jadi Rasulullah yang mulai lahirnya beliaunya sudah tidak melihat wajah daripada ayahnya. Kemudian saat Rasulullah lahir usia 6 bulan sudah ditinggal wafat oleh ibunya. Tuh, jadi perjalanan yang tidak mudah. Kok bisa sejarah mengenangnya sampai dengan sekarang? Karena memang perjalanan hidupnya menginspirasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kasar. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati sahabatnya. 2. Itu contoh kecil. Sehingga siapa saja yang bersama dengan Nabi kita, dengan Rasulullah, akan ada rasa senang, rindu kalau orang ketemu. Kenapa? Ya karena itu orang yang di dekat Rasulullah hatinya merasa Apakah Rasulullah tidak pernah menangis Pak Ustadz? Sejarahnya Rasulullah juga pernah menangis. Bahkan Rasulullah juga pernah meneteskan air mata. Kenapa? Karena Rasulullah adalah seorang manusia biasa. Kalau hari lahirnya kita semuanya sudah tahu seperti apa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, sudah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar yang notabene adalah mertua dari Nabi Muhammad, dengarkan, dan juga sahabatnya sing paling sepuh, yang paling tua. Dia bertanya kepada putrinya yang tidak lain adalah istri dari Rasulullah, "Wahai Nduk, anakku, apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah semasa dia hidupnya yang aku belum lakukan?" Oh, Abah, Rasulullah itu setiap pagi dia itu pergi ke pojokan pasar itu untuk memberikan sedekah makanan kepada orang yang buta, yang pengemis.
minta-minta. Oh gitu ya, iya. Akhirnya langsung bergegas, pagi dia berangkat. Nyampe di pojokan pasar, dia melihat ada seorang pengemis yang buta yang ada di pojokan pasar. Sing ngomelai. Apa yang diomel? Ngelok nih Nabi Muhammad, orang yang buta, dia tiap hari ngelok nih Nabi Muhammad. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad sudah wafat. Kenapa kok ngelok nih? Karena dia hanya bisa mendengar dari telinga bahwa Nabi Muhammad itu merusak adat, Nabi Muhammad itu merusak sejarah, Nabi Muhammad itu merusak peradaban dunia, Nabi Muhammad itu merusak yang awal-awalnya dilakukan oleh nenek moyangnya orang Quraisy. Tuh, matikan handphonenya belakang. Tadi berhenti dulu. Jadi pengemisnya. Biasanya wong sing nyuapi aku iki tangane gak koyo iki, lembut biasanya. Gak kayak ini caranya. Ketahuilah para pengemis, ketahuilah pengemis, yang menyuapi kamu tiap hari itu adalah yang kamu maki-maki tadi. Dialah junjunganku Nabi Muhammad. Seketika pengemis itu nangis. Kenapa? Dari belas kasihan Rasulullah itu khalifah pun itu tidak bisa menandingi, dan syahadat juga pada waktu itu. Apa hikmah yang bisa kita ambil anak-anak semuanya? Sebuah kekerasan yang diterapkan, sebuah kebencian yang diterapkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu hanya luluh dengan yang namanya kasih sayang seorang Rasulullah. Jadi Rasulullah masih dicaci maki, didoni, diantemi kerikil sama orang Quraisy. Balasannya bukanlah marah, akan tetap bisa sayang, dan ini sudah sesuai. Kenapa? Makana lillah dama wattasol wa makana lighairillah zala wamfasol. Setiap hati yang dilakukan karena dengan Allah maka tetap akan berjalan dan langgeng kekal selamanya. Akan tetapi anak-anakku semua yang saya cintai, kalau semuanya hanya berdasarkan selain Allah Ta'ala, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Gak kira gak akanlah lama. Makanya lakukan semuanya dengan ikhlas. Diem ada Pak Guru ngomong gitu ya. Oke? Siap diam? Mantap. Anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada saat beliau wafat. Terus semasa hidupnya bagaimana Pak Ustadz? Sebuah kebijakan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu terjadi banjir yang luar biasa di Makkah. Karena Masjidil Haram anak-anak ya, itu saya kata Pak Indra kemarin pada waktu ke Makkah ya, posisi daripada Masjidil Haram itu berada di antara bukit-bukit. Tahu bukit kan? Ya. Tahu bukit kan? Ya. Gundukan dataran yang tinggi itu namanya bukit. Jadi Masjidil Haram itu berada di tengah kata Pak Indra. Pak Ustadz belum kesana soalnya gitu ya. Terjadilah kerusakan di Ka'bah, Hajar Aswad glundung. Kemudian saling berebutan para kabilah-kabilah, para kaum Quraisy dan kaum yang lain. Rebutan sopo sing ate naruh. Akhirnya terjadilah kesepakatan, siapa yang datang di pagi hari paling awal terpagi, maka dia mempunyai hak untuk menaruh si batu tadi atau Hajar Aswad. Hajar itu hitam, Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Jadi dijadikan satu namanya Hajar Aswad. Kemudian apa yang terjadi? Karena Nabi Muhammad sholat subuh, akhirnya beliaulah yang bangun paling pagi. Teko dhisik Nabi Muhammad ning kalangan Ka'bah. Apakah Rasulullah itu langsung menaruhnya? Enggak. Moro didelah dhewe, tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad untuk menjaga kerukunan mengambillah 4
tiga pimpinan ya, 4 dengan beliaunya, 3 pimpinan dari masing-masing kaum. Kalau di sana itu dikenal dengan Bani ya. Bani itu adalah apa ya, keturunan seperti itu. Jadi sekelompok manusia gitu kalau pada waktu itu, karena masih belum ada kerajaan ataupun sebuah negara pada waktu itu. Sehingga ngambillah sorban Rasulullah, kemudian ditaruh di tanah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah, 4 daripada sorban dipegang oleh 4 pemimpin untuk ditaruh ning tempatnya. Luar biasa. Jadi Rasulullah nggak egois, walaupun beliau itu sudah datang pada waktu subuh, mari sholat subuh. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan disitulah momen-momen yang tak akan dilupakan oleh orang-orang Quraisy. Sebegitunya Nabi Muhammad yang masih muda, tapi kebijaksanaannya sudah kelihatan. Lah kita apa yang mau kita ambil untuk itu semuanya, Pak Ustadz? Para anak-anakku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaga tercinta kita ini ya, yang ditempati kita, yang ditempati kalian, ini tidaklah beda dengan yang namanya rumah kalian. Kenapa? Karena di sini kalian tuh belajar, di sini bermain, di sini juga sampean itu makan, minum dan lain sebagainya. Apa yang saya titipkan anak-anakku semua yang dicintai oleh Allah? Jaga kebersihannya. Tolong untuk anak-anak semuanya ya, ini saya titip ya. Jangan naik ke area musola, apalagi pakai sepatu ya. Itu ya. Jadi itu sama Pak Kepala Sekolah sudah dipager ya. Walaupun masih tetap ada jalannya, jangan naik ke sana ya. Supaya pada waktu kegiatan sajiku dan lain sebagainya, tempat musolanya atau mengajinya itu tidak najis gitu ya. Tuh. Yang kedua, jangan sampai ada yang namanya bully. Tahu bully? Tahu? Nah, kalau nepae misalkan, oh paidi gitu. Gak boleh ya. Itu ya. Jadi rawat, jaga semuanya dengan baik lembaga kita. Kenapa? Karena ya memang seperti itu Rasulullah. Bahkan suatu ketika orang yang paling memusuhi Rasulullah dan sangat luar biasa, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah salah satu khalifah ya. Apa itu khalifah? Bisa disebut dengan presiden kalau sekarang ya. Itu khalifah yang kedua, terkenal paling sadisnya orang, kerenge uang, yaitu namanya Sayyidina Umar. Awal masuk Islam Sayyidina Umar bukan dikarenakan panggilan hatinya, akan tetapi karena pedangnya. Pada waktu itu Sayyidina Umar pegel ngerasane adike masuk Islam, membaca Al-Quran, gak kuat ngempet, akhirnya dihunuslah pedang oleh Sayyidina Umar. Langsung dia mengendarai kudanya, berangkat mencari Nabi Muhammad. Masuk dobrak pintu, mana Muhammad? Seketika Nabi Muhammad berdiri dan langsung menyambutnya, akulah Muhammad. Seketika mulai bergetar hati daripada Sayyidina Umar, cuman dengar suaranya Nabi Muhammad. Meredek wesan. Siapa suaranya? Apa? Sayyidina Umar mendengar suara daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah ada iman di hati daripada Sayyidina Umar, walaupun kekehnya, kukuhnya, kerasnya hatinya masih besar. Loh kalian, ayo, sampai gurune koyo ngono jerite, lah kok santai gitu.
Ya, janganlah seperti itu ya. Tahu situasi dan kondisi gitu ya. Jangan sampai membuat guru itu marah. Pak Ustadz pernah ngaji dulu anak-anakku tercinta ya. Salah satu taubatlah taubatalah itu adalah taubat yang ndak ada taubatnya seorang murid sing kuwi megeli hatine gurune. La taubatalah, ndak ada taubatnya. Mau sukses seperti apa kalian, jadi bupati, jadi presiden pun kalau ujung-ujungnya ditangkap KPK, apa? Ya itu tadi la taubatalah. Jadi dijaga ya. Oke? Siap? Siap? Mulai tadi dicatat apa enggak? Enggak, catat mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Kemudian apa yang terjadi? Muhammad, sekarang pedang sudah ada di tanganku. Siapa yang bisa menolong kamu dari pedangku sekarang? Nabi Muhammad dengan santainya menjawab, Allah yang akan menolongku. Apa yang terjadi? Seketika ceblok pedangnya Sayyidina Umar. Bang, jatuh pedangnya Sayyidina Umar. Kenapa? Wibawa daripada perkataan seorang Nabi Muhammad itu langsung sampai kepada hati Sayyidina Umar. Habis tenaga Sayyidina Umar yang kekeh, yang kukuh, yang tegak, yang gagah, langsung lemes di lahap. Karena apa? Tidak ada pemisahnya. Oh iya, masuk akal. Terus usulanmu seperti apa? Saya usul ya Rasulullah, setiap kali ada pisahan daripada surat-surat itu tadi, dikasihlah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung setuju Nabi kita Muhammad, karena beliaunya adalah orang yang cerdas. Ya, aku setuju kalau gitu. Akhirnya mulai dari pada waktu itu sunnah hukumnya membaca bismillah setiap surah dari Al-Quran selain Al-Fatihah. Interupsi lagi ya Rasulullah, ini surah At-Taubah turun, bara'atum minallahi, itu surah Al-Bara'ah. Ini turunnya pada waktu perang ya Rasulullah. Kalau ini diharamkan bismillah bagaimana? Karena kembali Rasulullah wong sing cerdas, surah Bara'ah diharamkan untuk membaca bismillah. Surah At-Taubah diharamkan untuk membaca bismillah. Jadi tadi yang wajib adalah surah Al-Fatihah, yang haram adalah surah At-Taubah, yang sunnah selain Al-Fatihah dan At-Taubah. Jadi tidak egois Rasulullah. Ada interupsi didengarkan langsung diterapkan. Kenapa? Karena itu juga baik. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Kesel besan? Belum. Madrasah atau sekolah dari Rasulullah SAW itu melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa. Para penghafal Al-Quran yang luar biasa. Akhirnya imam-imam yang ada di daerah Saudi Arabia pun juga luar biasa. Anak-anakku semua, Pak Ustadz pernah ya, itu jalan dalam pada waktu itu sholat maghrib, ngampung neng ada musola, karena sudah maghrib ya ada musola. Habis itu Pak Ustadz menjadi makmum ya, dan imamnya membaca surah Al-Kafirun. Pada surah Al-Kafirun adalah salah satu surah yang menyebab, betul? Yang ikut tahfidz, betul ya? Surah Al-Kafirun adalah surah yang menjebak karena banyak abud-abudnya. Nah pada waktu itu si imamnya wala antum ma'buduna ma'abud wala antum ma'buduna ma'abud, diulang-ulang bolak-balik. Pasti bingung ini jadi makmum ini imamnya seperti apa nih kok bacaannya dibolak-balik. Jadi pada surah Al-Kafirun coba kita semuanya baca, coba anak-anak, yuk bersama, yuk Al-Kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal a'bud wala antum mantap Mojosari 1, tepuk tangannya dong. Si imam itu gak mari-mari wala antum abiduna ma'abud wala nabidu ma'abadun wala antum abiduna ma'abud wala antum abidun. Bingung Pak Ustaz. Sekolahan kita ada program sajiku, ada program tahfidz, ayo semuanya harus semangat. Ben gak koyok cerita ada seorang imam yang pada saat membaca surah pendek, membaca surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr, ya. Coba bagaimana akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW? Allahumma bersama salawatan dulu ya, semangat ya, hadirnya An-Nabi sallu salawatullahi alaihi An-Nabi sallu salawatullahi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi An-Nabi sallu kullu man shalla alaihi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon muafiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuis yang saya janjikan sepeda listrik, nanti anak-anak tanyanya langsung pada Pak Guru ya. Iya, langsung pada Pak Indra nanti. Ya, sudah, terima kasih. Doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah ya rabbana rizqi kama yanbaghi li jalali karim wa li'azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidadina wa jami' talamidi hadhihi asyiat Mojosari 1 ya Allah. Min ahli ilmi wa tuqa, min ahli ilmi wa tuqa, min ahli ilmi wa tuqa wa ahli khair, la min ahli syuri wal ma'asi wal jahli wal ghair. Warzaqana wa iyyahum rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal mu'akkidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baris di sebelah sini, kelas 2 Putri. Baris. Kelas 2 Putri. Langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Hari ini aja, hari ini tak kumpul ya. Kelas 2 laki-laki. Salli wa sallim ala
menanti syafaat